Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, amma ba'du. Saya Ismail Fahmi dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada video kali ini saya akan membahas terkait peran dan fungsi agama dalam masyarakat. Namun sebelum sebelum kita ke pembahasan inti, kita perlu membahas fungsi dan peran agama bagi individu seseorang. Apa saja fungsinya? Pertama, sebagai alat atau sebagai sistem yang mengatur, sebagai penyeimbang akal manusia. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena manusia memiliki dua hal yang dianugerahi oleh Tuhan. Pertama, akal dan nafsu. Nah, untuk menyeimbangkan peran akal dan nafsu, maka dibutuhkan adanya agama. Agama ini datang untuk menyetarakan antara fungsi akal dan fungsi nafsu. Kapan akal itu bertindak dan kapan nafsu itu digunakan. Seperti itu. Karena manusia mempunyai akal, pasti manusia akan mempertanyakan berbagai macam hal. Mulai dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, atau pengalaman pribadinya, pasti dia akan menanyakan hal tersebut. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ialah kehidupan ini untuk apa? Kemudian alam semesta ini terbuat dari mana? Setelah hidup tujuannya akan kemana? Dan lain sebagainya. Manusia asal-usulnya dari mana? Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari manusia karena dia punya akal. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, oleh karena itu agama datang untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Selain itu, fungsi agama bagi individu ialah sebagai pembentukan karakter dan sifat manusia. Ini dalam semua agama diajarkan seperti ini. Misalnya dalam agama Kristen, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menebar kasih sayang, belas kasih kepada sesama manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain. Begitupun dalam ajaran Buddha, karma yang baik hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan sifat ini penting, dan agama datang untuk membentuk semua itu. Selain itu, agama datang sebagai stimulus atau dorongan terhadap ilmu pengetahuan. Dorongan untuk kita memanfaatkan akal kita karena kita sudah dianugerahi oleh Tuhan memiliki hal tersebut. Yakni dengan terus mencari, terus belajar, terus membaca sampai kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, jika sudah membahas ilmu pengetahuan, maka akan lari ke ranah sosial masyarakat. Bisa dibilang agama itu datang mempunyai dua fungsi, yaitu bagi individu dan bagi ranah sosial kemasyarakatan di kehidupan kita. Adapun fungsi agama dalam kehidupan masyarakat, pertama sebagai identitas diri. Manusia disatukan dengan identitas yang sama karena manusia itu cenderung untuk selalu memiliki kemauan berkumpul dengan satu circle, bahasanya, dengan satu kesamaan, satu identitas dengan orang lain. Oleh karena itu, misalnya di Indonesia mayoritas Islam, kita yang sebagai mayoritas Islam yang terbiasa hidup di Indonesia ingin pergi ke luar negeri. Nah, di luar negeri itu kita menemukan kita menjadi minoritas dalam arti sedikit. Kita temukan berbagai agama dan kita orang yang sedikit di sana. Nah, ketika kita menemukan misalnya teman kita atau yang seidentitas dengan kita, artinya seagama dengan kita, maka kita akan merasa senang karena kita ketemu dengan orang yang punya identitas yang sama dengan kita. Kita akan lebih leluasa, kita akan lebih kita akan lebih leluasa untuk berbicara dengannya,
bersenda gurau dengannya, dan lain sebagainya. Kemudian, jika sudah terkait dengan identitas sosial tadi, maka akan berdampak pada hubungan sosialnya. Hubungan sosial ini maksudnya kaitan dengan makhluk-makhluk sosial yang lain. Misalnya, bagaimana anak harus berbuat kepada orang tuanya, begitupun bagaimana orang tua harus bertanggung jawab kepada anaknya, bagaimana hak-hak mereka itu seperti apa, larangan-larangan mereka itu seperti apa, dan lain sebagainya. Itu diatur oleh agama. Hubungan sosial antar masyarakat, begitupun dengan kerabat, saudara, teman, dan lain sebagainya. Jika hubungan sosial itu berkembang, maka diperlukan adanya pengaturan dan manajemen, sehingga muncullah yang namanya organisasi sosial dalam setiap agama. Misalnya kita kenal di Indonesia ini ormas, organisasi masyarakat, misalnya seperti NU, Muhammadiyah, NW, dan lain sebagainya. Itu organisasi Islam. Begitupun di agama lain pasti memiliki organisasi tersebut untuk memanage, untuk mengatur kehidupan sosialnya, hubungan sosialnya dengan sesama agamanya. Agama itu mempunyai misi sosial, tidak hanya misi spiritual. Maksudnya dia manusia itu harus berhubungan dengan makhluk-makhluk yang lain, harus berhubungan dengan manusia yang lain, tidak hanya hubungan dengan Tuhan. Sehingga dalam semua agama itu dianjurkan untuk saling membahu-membahu, saling tolong-menolong, saling peduli terhadap sesama, hingga terciptanya kehidupan yang harmonis. Jadi, di sini saya dapat simpulkan bahwa agama itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita di masyarakat. Baik dilihat dari fungsinya tadi, yang bagi individu dan bagi ranah sosial atau bagi ranah masyarakat itu sendiri, maka misi datangnya agama ini tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar tetap terjaga keharmonisannya, tetap terjaga keamanannya, kenyamanannya, dan keteraturannya. Maka tidak wajar jika keberagamaan kita malah menimbulkan sebaliknya, kekacauan, kemudian pertikaian, permusuhan, bahkan ujaran kebencian terhadap sesama manusia yang lain. Maka perlu adanya introspeksi diri bagi umat beragama, agama apapun itu. Sejatinya, jika terjadi hal tersebut, maka yang salah bukan agamanya, yang salah adalah kitanya sendiri dalam memahami agama tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.